Dengan sisa 4 laga di babak round 3, bagaimanapun caranya timnas asuhan Coach Patrick harus bisa amankan 9 poin. 3 dari 4 pertandingan, yakni melawan Australia, Bahrain, dan Cina, harus bisa dimaksimalkan. Dan semua juga paham yang membuat timnas bisa punya peluang besar seperti saat ini ya karena program naturalisasi. Ditambah dengan bergabungnya sejumlah pelatih jempolan yang memiliki nama besar di Belanda, seakan membuat pemain-pemain grade A kini semakin yakin. Terbaru ada 2 nama pemain muda yang menyatakan keterbukaannya untuk membela timnas Indonesia. Mereka adalah Delano van der Heijden dan Ian Maatsen. Meski saat ini Ian Maatsen masih mikir-mikir, tapi dengan gabungnya para legenda timnas Belanda, bisa saja diri akan lulus seiring berjalannya waktu. Gak terasa tinggal 1 bulan lagi, timnas Indonesia akan memainkan 4 laga sisa babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan sesuai jadwal, skuad Garuda akan menghadapi Australia terlebih dahulu pada tanggal 20 Maret 2025, lalu selang 5 hari menjamu Bahrain di GBK. Dan persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh pihak PSSI, mulai dari mendatangkan pelatih baru hingga mempercepat proses pemain keturunan baru yang sejauh ini telah diincar. Mungkin baru ada oleh Romeni yang baru diproses, tapi nama-nama seperti Jairo hingga Emil Audero kemungkinan besar akan menyusul dan bisa bermain di bulan Maret mendatang. Dan yang buat saya suka sekali dengan PSSI kepemimpinan Erick Thohir adalah dia tak pernah babibu alias satset dalam mencari pemain keturunan berkualitas. Bahkan sejak kedatangan Patrick Kluivert dan sejumlah asistennya yang punya nama besar di Belanda, membuat beberapa pemain yang selama ini sulit didapatkan mulai kembali melirik timnas Indonesia, dan salah satunya adalah Ian Maatsen. Dan seperti yang semua sudah tahu, kalau Ian Maatsen ini adalah pemain yang rumornya cukup kenceng banget. Dan PSSI diketahui masih berupaya mencari celah membuat Maatsen yakin. Namun di luar itu semua, Maatsen sendiri memang tahu serta mengerti kalau publik tanah air begitu menantikannya. Sehingga apapun yang terjadi, Maatsen tetap gak bisa melepaskan ikatan Indonesia dalam dirinya. Toh ia juga cukup fasih kok berbicara bahasa Indonesia, yang mana itu pernah ia ucapkan ketika memberi dukungan ke skuad Garuda di Piala Asia. Hello Indonesia, my name is Ian Maatsen. My name is Ref Vandenberg. My name is Noel Hyde. My name is Difadench. Cheers and good luck in the Asian Cup. Cheers and good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Sementara itu melihat sikon yang ada, maka adalah hal yang wajar jika pemain-pemain keturunan, bahkan yang berlabel grade A, satu persatu mulai menyatakan keterbukaannya membela Indonesia. Ya, setelah sebelumnya udah ada nama-nama macam Jairo, Emil Audero, Daniel Klein, hingga Tristan Goyer. Kini, nama-nama seperti Dan James ataupun Milano Jonathan juga menyatakan keterbukaannya membela Indonesia. Dan itu sejalan sih dengan apa yang pernah Sandy Walsh katakan. Jika sekarang ini cukup banyak pemain keturunan yang menghubungi dirinya untuk menanyakan soal Indonesia dan tentang naturalisasi seperti apa dan bagaimana prosesnya. Delano juga kirim pesan ke PSSI. Selain Ian Maatsen yang sudah memberikan kode ke PSSI, sebuah kabar menarik muncul ketika pemain keturunan bernama Delano van der Heijden tampak mengirim pesan untuk Indonesia bersama Yusa Nugraha dalam sebuah unggahan story Instagram. Ya, Delano mungkin bukan nama yang asing bagi fans timnas.
Playmaker 20 tahun yang kini main untuk Feyenoord U21 pernah menjadi pemain yang diproyeksikan tampil di Piala Dunia U20 bersama Ivan Genar, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Namun ketika itu, Feyenoord tak mengizinkannya untuk ikut seleksi timnas U20, sehingga proses itu pun sempat batal. Akan tetapi ketika bertemu Yusa Nugraha yang mengunjungi tempat latihan Feyenoord, pemain yang dianggap sebagai aset penting Belanda itu menyatakan siap untuk membela timnas Indonesia apabila PSSI memanggil kembali. Apalagi setelah timnas banyak diperkuat pemain Eropa berkualitas dan punya peluang masuk ke Piala Dunia, maka Delano pun benar-benar bersemangat untuk membuktikan dirinya layak. Ya, sekedar informasi bagi yang lupa atau belum tahu, secara garis keturunan, Delano diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang punya darah Maluku. Dan sejak kecil atau tepatnya sejak usia 6 tahun, dirinya beneran sudah ditempa di Feyenoord, yang kita tahu merupakan salah satu tim besar di Belanda. Nah, secara bakat, Delano sendiri memang dianggap punya prospek menjanjikan. Hal itu terbukti dengan mulusnya perjalanan karirnya dari level ke level. Ya, usai lulus dari akademi, Delano langsung masuk ke skuad utama tim U17 Feyenoord pada 2020. Semusim kemudian, Delano berhasil menembus tim U18 dan kemudian berlanjut menembus tim U21 pada tahun 2022. Nah, di Feyenoord U18, Delano yang berposisi sebagai gelandang serang dan tak jarang main sebagai winger ini mampu tampil sebanyak 31 kali dan mencetak 18 gol serta 12 assist. Dan berkat torehan itu, pelatih tim utama Feyenoord, Arne Slot, berani memasukkannya ke tim utama yang saat itu berlaga di UEFA Conference League 2021-2022. Meski nggak mendapat kesempatan tampil, akan tetapi sudah bisa tembus ke tim utama aja, bisa dibilang sebuah langkah yang bagus bagi Delano untuk melebarkan sayapnya. Dan untuk saat ini, ia lebih banyak main di tim U21, yang mana ia mampu tampil konsisten dengan torehan 5 gol dan 6 assist dari total 28 penampilan. Jelas dengan bakat dan prospek cerah yang dimiliki, wajar jika kemungkinan KNVB akan mencak-mencak ketika tahu PSSI akan gerak cepat mengamankan Delano untuk jadi WNI yang kebetulan juga anaknya mau sendiri. Patrick Kluivert happy semua ingin berjuang untuk timnas Indonesia. Sementara itu dengan segala rumor yang ada, terutama para pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia di babak round 3, jelas membuat Coach Patrick sangat happy. Karena bagaimanapun dengan banyaknya pemain berkualitas yang ingin membela timnas Indonesia, akan membuatnya semakin mudah menyusun strategi sekaligus menjalankan strategi total football ala Belanda. Karena seperti kita tahu, kalau permainan total football ini dibutuhkan stamina pemain yang kuat karena harus berlari terus, serta punya kemampuan passing yang mumpuni. Sedangkan Coach Patrick sudah lihat sendiri kualitas passing para pemain lokal Indonesia saat menyaksikan Liga 1 Indonesia secara langsung. Dan terlepas dari apapun, dengan segala rumor yang ada saat ini, semoga saja bisa terlaksana satu persatu. Karena jika para pemain atas bisa gabung ke skuad Garuda, maka timnas akan punya skuad yang sangat kuat. Bukan hal mustahil lagi untuk bisa amankan satu tiket Piala Dunia 2026. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.